Menurut kalian, investasi di kripto buat modal nikah itu oke apa enggak? Kan banyak nih yang bilang, investasi di kripto itu sangat profitable. Return on investment-nya tinggi banget. Nah, terus masalahnya di mana dong? Simple, karena ada yang namanya market cycle. Apa itu market cycle? Secara singkat, market cycle adalah siklus naik dan turunnya suatu pasar. Ini terjadi pada properti, saham, kripto, dan lainnya. Setiap jenis investasi memiliki cycle-nya sendiri-sendiri. Ada yang cycle-nya 10 tahun sekali, ada yang cycle-nya 3 tahun sekali, tergantung masing-masing jenis investasi. Ada yang sekali turun bisa turun 40% seperti saham. Ada juga yang turunnya bisa 80-90% seperti kripto. Coba deh, kalian kira-kira mau nikah di umur berapa? Let's say 3 tahun lagi. Apa kamu yakin 3 tahun lagi harga kripto nggak lagi di bawah banget? Kalau memang lagi turun, lagi bear market, itu bisa sampai tahunan loh guys. Nggak cuma beberapa bulan aja. Terus modal nikahmu gimana? Tetap ditarik, walaupun minus 60%. Jadi, balik ke pertanyaan tadi, boleh tak nabung modal nikah di kripto? Jawabannya tergantung. Tergantung tanggal nikah kalian, mau ditentuin sendiri, atau mau ditentuin market. Jadi gimana dong? Ya bangunlah portfoliomu sesuai dengan jangka investasimu. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Aku bukan financial advisor, jadi ini bukan financial advice. Aku cuma mau share knowledge-ku aja. Jadi, always do your own research. Oke, back to the topic. Jadi gimana caranya bangun portfolio sesuai jangka investasimu? Menurut Finra, kamu harus membagi tujuan investasimu menjadi 3 time frame yang jelas. Ada short term, 1-3 tahun, medium term, 3-10 tahun, dan long term, lebih dari 10 tahun. Oke, ayo mulai dengan short term goals ya. Tujuan investasi yang short term itu seperti planning traveling, belanja buat hobi, dan lainnya. Untuk goal yang ini direkomendasikan untuk masuk ke investasi yang sifatnya stabil, supaya kalian nggak perlu nunggu lama-lama sampai marketnya naik. Investasi yang masuk ke kategori ini ada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Iya, memang investasi-investasi itu return-nya nggak sebesar itu. Tapi kan better dapat 5-8% tiap tahunnya daripada ngejar yang puluhan persen tiap tahun, tapi kamu harus nunda nikah atau batal traveling karena marketnya lagi merah. Sedangkan untuk medium term goals yang sekitar 3-10 tahun ke depan, direkomendasikan mengambil resiko investasi yang sifatnya lebih seimbang. Seimbang dalam arti market cycle-nya tidak terlalu ekstrim. Kalau turun, tidak sedalam itu dan tidak selama itu. Investasi yang masuk ke kategori ini ada reksadana campuran dan reksadana saham. Yang terakhir ada long term goals, seperti untuk dana pensiun. Untuk goals seperti ini, mengambil posisi yang lebih agresif itu nggak apa-apa. Karena volatilitas market yang ekstrim pun, kalau ditarik 20-30 tahun ke depan, itu sudah nggak terlalu signifikan. Tapi ini dengan asumsi investasinya tetap naik ya. Investasi yang masuk ke kategori ini ada individual stock atau saham biasa dan kripto. Contohnya gini deh. Misalnya kalian beli Bitcoin di 60.000 pas naik-naiknya kemarin. Terus tiba-tiba Bitcoin hancur ke 20.000. Sakit nggak? Ya sakit kan ya. Tapi kalau misalnya tujuan investasimu masih 30 tahun ke depan, dan kita asumsi harga kripto tetap naik ya, penurunan dari 60.000 ke 20.000 itu udah nggak ada artinya. Kalau di 2050 harga Bitcoin sudah 500 ribuan atau mungkin lebih. Ini bukan prediksi ya guys, aku cuma kasih contoh aja. Tapi ingat, ini cuma dari perspektif jangka waktu investasi doang. Sedangkan ada beberapa perspektif lainnya yang harus diconsider, seperti risk profile. Selain itu, ini juga personal finance. Jadi semuanya harus diatur sesuai kebutuhan dan preference masing-masing. Semisal kalian nggak suka main yang risky-risky banget, ya jangan maksa main yang terlalu risky, walaupun itu buat long-term goals. Kalau misalnya kalian mau gabungin saham BCA sama reksadana pendapatan tetap buat dana pensiun, ya boleh-boleh aja. Jadi kalian sekarang udah ngerti kan apa itu market cycle dan pentingnya market cycle ketika mau memilih jenis investasi. Hopefully dengan informasi ini, kalian nggak ada yang nunda nikah karena uangnya nyangkut. Thank you for watching. See you next time.